Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bertakwa kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar. Demikian juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membekali diri kita dengan takwa kepadanya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian bawa adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di setiap hari yang kita lalui, di setiap waktu yang kita lewati. Tidak ada di situ melainkan di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada satu-satunya tauladan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, maka tentu saja kebahagiaan dia merupakan tujuan hidup manusia. Siapapun manusia yang hidup di dunia ini, pasti mereka memiliki tujuan untuk bahagia. Mau dia orang yang miskin ataupun orang yang kaya, mau dia muslim ataupun kafir, mau dia kecil ataupun tua, mau dia muda ataupun tua, maka mereka, setiap dari mereka mengharapkan, menginginkan yang namanya kebahagiaan. Meskipun kita tinggal di dunia ini, di dunia yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya jannatul kafir, sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan dunia itu merupakan surga bagi orang kafir. Meskipun demikian, maka tetap saja di dalam kehidupan dunia ini ada kebahagiaan yang bisa diraih oleh seorang muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Inna fid dunya la jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini ada yang namanya surga. Siapa yang belum masuk ke dalam surga tersebut, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga di negeri akhirat. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara yang namanya kebahagiaan, maka tentu saja agama kita, agama Islam adalah agama yang penuh dengan kemaslahatan, adalah agama yang selalu dan senantiasa mengajak kaum muslimin, mengajak manusia untuk berbahagia. Maka apa yang dimaksud dengan kebahagiaan? Kebahagiaan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia merupakan tujuan kita. Kebahagiaan itu merupakan bentuk ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Tentu saja di sana ada kiat-kiat yang dengannya kita hidup dengan bahagia. Di antaranya adalah beriman dan beramal soleh. Ya, rahasia kebahagiaan itu terletak pada iman, sedangkan jalannya adalah amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki dan dia perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dari kunci kebahagiaan, jadi yang namanya kunci kebahagiaan itu terletak di dalam iman dan juga amal soleh. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya mereka tidak akan pernah merasakan yang namanya kebahagiaan yang hakiki. Meskipun mereka punya harta yang banyak, meskipun mereka punya harta yang bertumpuk, meskipun mereka punya jabatan yang tinggi, mereka tidak akan pernah merasakan yang namanya kebahagiaan yang sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan janganlah harta dan anak-anak mereka, yaitu harta yang dimiliki oleh orang kafir, janganlah harta dan anak-anak mereka membuat kalian kagum. Karena sesungguhnya maksud Allah Subhanahu wa taala dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun amal saleh yang mereka lakukan, adapun kebaikan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka pada hari kiamat itu akan menjadi debu yang bertebaran yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang bertebaran. Artinya apa? Mereka bersusah payah mengerjakan amal soleh, bersusah payah melakukan kebaikan, akan tetapi dikarenakan tidak ada iman pada diri mereka, maka sungguh itu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha mengerjakan amal saleh, maka dia adalah orang yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita fokus untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berusaha untuk mengerjakan amal saleh. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat agar kita bahagia selanjutnya adalah yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di saat kita senang maupun di saat kita susah. Karena mengingat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan yang namanya kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tentram. Dan jangan sampai di saat kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita malah justru mengingat Allah hanya ketika kita dalam keadaan sempit, hanya ketika kita dalam keadaan susah. Namun ketika kita dalam kondisi senang, dalam kondisi diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa dengan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Ta'arraf ilallahi fir raha, ya'rifka fis syiddah." Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat engkau senang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu di saat engkau susah. Kita lihat Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Di saat dia senang, di saat dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia ditelan oleh ikan paus yang begitu besar, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan pertolongan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, faltaqamahul hutu wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka dia, yakni Yunus alaihi salatu wasalam, ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya saja dia bukan termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika lapang, maka niscaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Demikian juga ketika kita diberikan kenikmatan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ketika kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun lihatlah kepada Firaun. Dia lupa dan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia dalam keadaan lapang. Namun ingat pula ketika dia dalam keadaan sempit, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan azab kepada Firaun. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Firaun, hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin al-ana qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka dan menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, maka dia berkata kepada Allah, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Artinya apa? Dia ingat kepada Allah ketika dia dalam kondisi sempit, ketika dia dalam kondisi genting, ketika itu dia ingin ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-an wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dia dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, maka sejatinya orang itulah orang yang sedang berbahagia. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat bahagia selanjutnya adalah yaitu tidak melihat orang yang keadaan dunianya berada di atas kita lalu kita membandingkannya dengan keadaan kita. Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda di dalam hadisnya, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kalian kepada orang yang kondisi dunianya itu berada di bawah kalian. Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat orang yang kondisi dunianya, baik itu hartanya, baik itu jabatannya, baik itu anaknya, baik itu perawakannya. Janganlah lihat kepada orang yang berada di atas kalian. Dalam satu riwayat, sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, "Amarani khalili bisab'in. Amarani bihubbil masakin wad dunuwi minhum wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi." Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabiku, kekasihku telah memerintahkan kepadaku dengan 7 perkara. Di antaranya adalah dia memerintahkan aku untuk mencintai orang-orang yang miskin dan untuk mendekati mereka. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk melihat orang yang kondisi dunianya itu berada di bawahku. Dan dia memerintahkan aku untuk tidak melihat kepada orang
orang yang kondisi dunianya berada di atasku. Karena betapa sering kebahagiaan itu tidak dirasakan oleh seseorang. Kebahagiaan itu seolah-olah sirna dari seseorang hanya karena dia selalu melihat dan membandingkan dirinya dengan orang yang kondisi dunianya itu berada di atasnya. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Apabila salah seorang di antara kalian melihat kepada orang yang hartanya lebih banyak, yang perawakannya lebih banyak, yang mungkin lebih tampan daripada dirinya, yang mungkin jabatan lebih tinggi darinya, maka kata Nabi SAW, "Falyanzur ila ma huwa asfala minhu." Maka hendaklah dia melihat kepada orang yang kondisi dunianya itu berada di bawahnya. Untuk apa? Supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa sering kita membandingkan diri kita dengan kondisi orang yang berada di atas kita, kondisi dunianya. Kemudian kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga tidak berbahagia. Padahal kalau kita berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat banyak sekali nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk meraih kebahagiaan adalah dengan selalu melihat keadaan orang yang berada di bawah kita dan selalu mendekat kepada mereka agar hati kita lebih bersyukur dan hati kita menjadi lapang. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat selanjutnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Sedikit ataupun banyak nikmat tersebut, besar ataupun kecil nikmat tersebut, maka harus kita syukuri. Dan tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan di dalam kehidupan dunia ini kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kita rasakan saat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala, kita bisa salat 5 waktu. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan segala nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi syukur tidak hanya pada nikmat yang besar, tetapi juga nikmat yang kecil atau yang dianggap sedikit oleh manusia tetap wajib kita syukuri. Dan ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tidak ada satupun waktu yang kita lewati, keadaan yang kita rasakan, masalah yang sedang membebani kita, kesempitan yang sedang melanda hati kita, bahkan musibah yang sedang menimpa kita, kecuali tetap di situ masih ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada diri kita. Oleh karenanya seorang ulama Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau menukilkan ucapan sebagian salaf. Sebagian ulama salaf berkata, "Inni la usabu bil musibah." Sesungguhnya aku ditimpa satu musibah. Fa ahmadullah alaihi arba'a marrat. Tetapi meskipun demikian, aku tetap memuji Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali. Dia mengucapkan alhamdulillah sebanyak 4 kali. Kenapa demikian? Dia mengatakan, "Ahmadullah idlam takun a'zama mimma hiya." Aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan musibah yang menimpaku tidak lebih besar, bukanlah musibah yang lebih besar daripada musibah tersebut. Wa ahmadullah ta'ala iz razaqani sabra 'alaiha, dan aku memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesabaran kepadaku. Wa ahmadu iz waffaqani lil istirja', dan aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepadaku untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dikarenakan musibah yang menimpaku. Wa ahmaduhu iz lam yaj'alha fi dini, dan aku memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak jadikan musibah tersebut terletak di dalam agamaku. Artinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebanyak apapun masalah yang kita alami, sebanyak apapun musibah yang sedang kita alami, tetap di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadamu. Oleh karenanya, walaupun ditimpa musibah,
kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah bagian bentuk ujian yang dengannya mungkin kita akan bisa naik kepada derajat selanjutnya. Dan begitulah ujiannya orang-orang yang beriman. Begitulah ujian orang-orang yang beriman. Pasti mereka akan mendapatkan ujian oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada mereka. Dan kita ketahui bahwasanya manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi dan para rasul. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sangat besar sekali, sehingga dengan iman tersebut mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan ujian yang mereka rasakan pun mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ketika seorang hamba bersyukur, disitulah letak kebahagiaan dia. Karena dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sesungguhnya jika kalian bersyukur, maka niscaya aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur atas setiap kondisi, atas setiap masalah, atas setiap musibah yang sedang dialami. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan iman kita, takwa kita, dan berusaha untuk mengerjakan amal soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Filistin. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.